Pada pagi yang dingin tanggal 31 Mei 2014, seorang pesepeda di Waukesha, Wisconsin menemukan pemandangan yang membekukan darah. Seorang gadis 12 tahun merangkak keluar dari hutan, tubuhnya terkoyak oleh 19 tusukan pisau dapur yang nyaris mengenai arteri jantungnya. Peyton Lutner, korban yang sekarat itu, berbisik bahwa sahabatnya sendiri yang mencoba membunuhnya sebagai persembahan darah bagi sesosok monster tak berwajah. Ini bukan sekedar percobaan pembunuhan biasa, melainkan bukti mengerikan bagaimana hantu digital berhasil menyeberang ke dunia nyata dan menuntut nyawa manusia. 6 tahun sebelum tragedi berdarah itu, tepatnya 10 Juni 2008, tidak ada yang mengenal nama Slender Man hingga sebuah kontes manipulasi foto di forum Something Awful mengubah sejarah internet selamanya. Di forum inilah, benih kejahatan itu ditanam tanpa sengaja, menunggu waktu untuk tumbuh menjadi mitologi yang akan memangsa pikiran anak-anak. Seorang pengguna bernama Eric Knudsen dengan nama samaran Victor Surge mengunggah 2 foto hitam putih anak-anak yang bermain di taman, namun ia menyelipkan sosok tinggi berjas hitam di latar belakang yang samar. Knudsen menambahkan teks fiksi mikro yang mengerikan tentang hilangnya anak-anak tersebut, sebuah tindakan kreatif yang tanpa sadar telah membuka gerbang neraka digital. Karakter ini didesain dengan presisi mimpi buruk, tanpa wajah untuk memproyeksikan ketakutan tergelap kita, lengan yang bisa memanjang seperti tentakel, dan setelan jas formal yang memancarkan otoritas mengerikan. Sosok ini tidak menerkam seperti binatang buas, melainkan berdiri diam mengamati, menciptakan teror psikologis yang jauh lebih merusak daripada kekerasan fisik. Internet merespons dengan histeria massal. Dalam hitungan bulan, ribuan pengguna mulai membuat cerita, video, dan bukti palsu mereka sendiri, memperluas mitologi Slenderman jauh melampaui kendali penciptanya. Fiksi ini bermutasi menjadi open source horror, di mana setiap orang berhak menambahkan bab baru dalam kisah teror yang semakin terasa nyata. Serial web Marble Hornets di YouTube meledakkan popularitas legenda ini dengan memperkenalkan The Operator, membawa teror statis dari foto ke dalam format found footage yang tampak sangat autentik. Serial ini menanamkan ide berbahaya bahwa gangguan elektronik dan batuk berdarah adalah tanda bahwa monster itu sedang mengintai korbannya di dunia nyata. Peluncuran game Slender The Eight Pages pada 2012 mengukuhkan sosok ini sebagai ikon horor global, memaksa pemain merasakan kepanikan dikejar di hutan gelap sambil mengumpulkan kertas catatan. Popularitas game ini memastikan bahwa Slenderman tidak lagi sekedar cerita hantu, melainkan pengalaman interaktif yang membanjiri otak anak-anak dengan adrenalin dan rasa takut. Di sudut-sudut gelap forum Creepypasta, muncul diskusi serius tentang konsep tulpa, agaran Tibet kuno bahwa jika cukup banyak orang meyakini sesuatu, hal itu akan bermanifestasi menjadi nyata. Teori ini menjadi racun bagi pikiran yang rentan, meyakinkan pembaca bahwa ketakutan kolektif mereka sedang memberi makan dan menghidupkan monster fiksi tersebut. Di Waukesha, 2 gadis 12 tahun, Morgan Geyser dan Anissa Weir, menemukan pelarian dari kesepian mereka melalui obsesi bersama terhadap creepypasta dan Slenderman. Mereka tidak melihatnya sebagai cerita seram, melainkan sebagai kebenaran yang disembunyikan orang dewasa, sebuah keyakinan yang perlahan mengikat mereka dalam fakta darah. Morgan, yang belakangan didiagnosis menderita skizofrenia onsep dini, mulai memberitahu Anissa bahwa dia bisa melihat Slenderman mengawasinya dan membaca pikirannya. Alih-alih meragukannya, Anissa memvalidasi delusi tersebut, menciptakan efek ruang gema yang mematikan, di mana fantasi mulai menggantikan logika. Mereka meyakini bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga mereka dari amukan Slenderman adalah menjadi proxy atau pelayannya yang setia. Namun legenda internet mengatakan bahwa untuk menjadi proxy, seseorang harus membuktikan loyalitasnya dengan melakukan pengorbanan nyawa, sebuah pembunuhan. Mereka memilih Peyton Lutner, teman sekolah yang ceria dan polos, bukan karena kebencian, namun justru karena dia teman dekat yang mudah dijebak. Dalam logika mereka yang telah terdistorsi, membunuh teman sendiri adalah bukti pengorbanan tertinggi yang akan dihargai oleh Tuan tak berwajah. Selama berbulan-bulan, kedua gadis itu merencanakan pembunuhan ini dengan ketenangan yang mengerikan, bahkan menggunakan kode bahasa rahasia saat di bus sekolah. Mereka memutuskan eksekusi akan dilakukan setelah pesta ulang tahun Morgan ke-12, momen di mana pertahanan Peyton akan berada di titik terlemah.
Tanggal 30 Mei 2014, ketiga gadis itu menginap bersama untuk merayakan ulang tahun, di mana Morgan dan Anissa sempat berencana membungkam Peyton saat dia tidur. Namun keraguan sesaat atau mungkin sisa hati nurani membuat mereka menunda aksi tersebut hingga keesokan harinya, memperpanjang nafas korban hanya beberapa jam lagi. Pagi harinya, dengan alasan ingin bermain petak umpet, Morgan dan Anissa menggiring Peyton menuju Davids Park, area hutan pinggiran yang sepi. Langkah demi langkah, mereka membawa korban menjauhi peradaban, masuk ke dalam wilayah yang mereka percaya sebagai istana Slenderman. Di balik semak-semak, permainan berubah menjadi penyergapan brutal ketika Morgan, didorong oleh instruksi Anissa, menghujamkan pisau dapur sepanjang 13 cm ke tubuh Peyton sebanyak 19 kali. Serangan itu begitu ganas dan kacau, merobek lengan, kaki dan dada, sementara Peyton berteriak bertanya mengapa teman-temannya melakukan ini. Setelah penyerangan, Morgan dan Anissa menyuruh Peyton yang bersimbah darah untuk diam dan berjanji akan mencari bantuan, sebuah kebohongan terakhir sebelum mereka meninggalkannya sendirian untuk mati. Mereka berjalan pergi dengan tenang, percaya bahwa Slenderman segera akan muncul untuk menyambut mereka di mansionnya di Hutan Nasional Nicolet. Melawan rasa sakit yang tak terbayangkan dan kehilangan banyak darah, Peyton Lutner menolak untuk menyerah pada takdir yang dituliskan temannya. Dengan sisa tenaga terakhir, dia menyeret tubuhnya keluar dari hutan menuju trotoar, didorong oleh satu keinginan purba, "Aku ingin hidup." Greg Steinberg, seorang pesepeda yang melintas menemukan Peyton tergeletak di pinggir jalan dan segera menelpon 911 dengan suara gemetar. Saat polisi dan ambulans tiba, Peyton yang hampir pingsan memberikan kesaksian kunci yang langsung mengarahkan perburuan polisi. "Teman baikku yang melakukan ini." Polisi segera menyisir area sekitar dan jalan raya hingga akhirnya menemukan Morgan dan Anissa berjalan santai di tepi jalan Interstate 94 beberapa mil dari lokasi kejadian. Di dalam tas mereka, polisi menemukan pisau berdarah dan pakaian ganti, bukti bahwa kejahatan ini telah dipersiapkan dengan matang, bukan impuls sesaat. Rekaman interogasi polisi menampilkan pemandangan yang membingungkan. Dua anak kecil yang duduk tenang menceritakan detail pembunuhan tanpa setetes air mata atau penyesalan. Mereka menjelaskan tentang Slenderman seolah-olah dia adalah tetangga nyata yang memaksa mereka, membuat para detektif merinding menyadari betapa dalamnya delusi tersebut. Pemeriksaan psikologis mengungkapkan bahwa Morgan Geyser menderita skizofrenia yang tidak terdiagnosis, mewarisi kondisi mental ayahnya yang membuatnya tidak bisa membedakan halusinasi dengan realitas. Slenderman baginya bukan legenda internet, melainkan entitas fisik yang bisa dia lihat, dengar, dan takuti setiap saat. Sistem hukum Wisconsin dihadapkan pada dilema moral yang pelik, mengadili mereka sebagai anak-anak yang tersesat atau orang dewasa yang melakukan pembunuhan berencana tingkat 1. Keputusan kontroversial akhirnya diambil untuk mengadili mereka di pengadilan dewasa, mengingat kebrutalan dan perencanaan matang di balik serangan tersebut. Setelah pertempuran hukum bertahun-tahun, kedua gadis itu mengaku bersalah, namun dinyatakan tidak bersalah karena alasan penyakit mental, sebuah vonis yang mengakui bahwa pikiran mereka telah disandara oleh penyakit. Mereka tidak dikirim ke penjara, melainkan dikunci di institusi mental negara dalam jangka waktu puluhan tahun untuk perawatan intensif. Sementara pelakunya terkunci, Peyton Lutner secara ajaib pulih dari luka fisiknya dan kembali ke sekolah hanya beberapa bulan setelahnya, menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Dia menyimpan bekas luka di sekujur tubuhnya sebagai peringatan permanen akan pengkhianatan itu, namun dia memilih untuk merebut kembali hidupnya dari bayang-bayang trauma. Kasus ini memicu satanic panic era digital, di mana orang tua di seluruh dunia mulai menyalahkan internet dan creepypasta sebagai penyebab korupsi moral anak-anak mereka. Media massa mengeksploitasi ketakutan ini, menuntut sensor internet yang lebih ketat tanpa memahami bahwa akar permasalahannya adalah kesehatan mental, bukan sekedar cerita hantu. Eric Knudsen, sang pencipta Slenderman, menarik diri dari publik. Dia menyatakan bela sungkawa mendalam namun memilih diam, menyadari bahwa monster ciptaannya telah lepas dari tangannya dan menjadi milik kultur pop yang tak terkendali. Dokumenter HBO, Beware the Slenderman, kemudian merangkum kisah ini, mengubah Slenderman menjadi sekedar meme horor, menjadi simbol peringatan tentang bahaya isolasi digital dan penyakit mental yang tak terawat. Tragedi Waukesha mengajarkan kita bahwa bahaya terbesar bukanlah monster supranatural, melainkan kerentanan pikiran manusia yang bisa mengubah fiksi menjadi fanatisme mematikan. Slenderman tidak pernah ada, tetapi keyakinan terhadapnya memiliki kekuatan nyata untuk menghancurkan 3
3 keluarga sekaligus dalam satu pagi. Saat kita mematikan layar dan kembali ke dunia nyata, ingatlah bahwa monster tidak bersembunyi di bawah tempat tidur atau di dalam hutan gelap. Mereka diciptakan, diberi makan, dan dibesarkan di celah-celah pikiran kita sendiri. Slenderman adalah bukti abadi bahwa ide adalah virus terbahaya dan kadang-kadang dongeng sebelum tidur bisa berakhir dengan sirene polisi.